alhamdulillah. Cuma harus saling misi. Suruh kita suruh. Alhamdulillah pengen jambung. Metu-metu. Pengen barokah kan. Siapa mesti bayar duit barokah dodol. Hukum ini metu. Dan ini waktu karam. Kemuliaan beliau. Lomannya beliau. Dan mamin waktunya. Masya Allah, tidak ada waktu yang nganggur. Kalau dewekan tidak nganggur, kalau nganggur tidak dewekan, itu beliau. Kapan dewekan? Orang nganggur. Kapan nganggur? Orang dewekan. Si priben, kalau tidak membaca Al-Quran, pasti membaca kitabku. Bahkan dewekan beli nganggur. Apa sih? Baca kitab. Bahkan nganggur beli dewekan. Pasti ngobrol ngajak ngobrol. Dan obrolannya bukan obrolan biasa. Nah ini. Inilah khairun nas. Sebaik-baik manusia itu yang segala waktunya bermanfaat. Tidak dibuang dengan sia-sia. Segala waktunya melek. Imma bil cengkelat wa cengkelip. Wa imma bil plata wa plotot. Bil cengkelat wa cengkelip sholat. Plata wa plotot. Maca Quran, barang anak wong zaman sekian, sembayang bengi, 3 bulan, sembayang apa, dokter temen yakin. Bener melu sembayang, mending sisi pelata plotot, tapi pelata plotot itu ukuran NL. Barang anak wong ibadah di C, sampai wong no model apaan. Baik, bener melu sembayang, ini malah di bayang apa? Ya akhirnya tadi si pengen sembahyang ada isi cengar-cengir bisa. Salah kuliah. Aiki. Waktunya Masya Allah. Dan banyak kalam-kalam hikmah. Di antara beliau itu yang paling bisa mengatur waktu. Habis subuh sampai jam 8 di pesantren. Nanti pulang. Makan pagi, tidur jam 10 bangun. Sholat. Jam pada turun. Baru nemuin tamu. Dan ketika ada tamu, bukan obrolan biasa, pasti mengambil kitab. Dibacakan kitab, beliau menerangkan. Kalau tamunya itu ulama, sama-sama mengambil faedah. Itu beliau. Sampai asar kembali ke pesantren. Sampai maghrib pulang ke rumahnya, antara pesantren dengan rumahnya jauh, ribet dengan rumahnya jauh. Pulang ke rumahnya jam 10 malam. Baru pulang ke rumah. Maka waktunya tidak ada waktu yang sia-sia. Hingga umur 80 tahun beliau meninggal dalam umur 80 tahun. Tidak ada waktu yang sia-sia. Beliau paling bisa mengatur waktu. Bahkan sudah pernah telat. Ini yang ya. Nem yang habis jauhin ashabun niyam sing sira keturuan dulu keturuan pancen sira turu terus wong Jawa ku paling seneng turu. Coba ratib awqatan waktumu diatur. Karena pendawan beliau man bagha an-najah falyantazim awqata. Siapa yang ingin sukses, maka aturlah waktunya. Harus bisa mengatur waktu. Satu. Yang kedua, beliau paling tidak senang jika ada seorang murid yang lebih memuliakan gurunya, tidak memuliakan orang tuanya. Beliau paling tidak suka ketika ada seorang murid Masya Allah kepada gurunya, tapi kepada orang tuanya tidak Masya Allah. Beliau paling tidak suka. Karena kedua-duanya adalah orang tua. Orang tua itu ada 3. Abuka alladhi waladaka, wa abuka alladhi sawwajaka bintahu, wa abuka alladhi 'allamaka. Ayahmu yang melahirkanmu, orang tuamu yang melahirkanmu, orang tuamu yang mengawinkan anaknya denganmu, dan orang tuamu yang mengajarkanmu. 3 ini dibagi 2. Yang 2 namanya orang tua jasad, yang 1 orang tua roh. Orang
orang tuamu yang melahirkanmu dan orang tuamu yang menikahkan putrinya denganmu, ini namanya abul jasad. Yang kedua, abur ruh. Orang tuamu yang mengajarkanmu adalah abur ruh. Manakah yang lebih utama? Kedua-duanya utama. Habib Salim paling tidak suka kemudian membandingkan. Kedua-duanya utama. Kamu bisa ada sebab orang tuamu. Kemudian orang tuamu yang menghantarkan ke gurumu. Kamu bisa belajar sama dia karena ada ridho dari orang tua. Nah kemudian ketika kamu ngaji, kamu lebih memuliakan gurumu dari orang tuamu. Sungguh anak yang durhaka. Ingat, dua-duanya sama. Dan Habib Salim paling tidak suka ada seorang talibul ilm yang kemudian ta'assub kepada satu guru sampai menyepelekan orang tuanya. Bahkan beliau pernah mengatakan, durhakanya anak kepada orang tua itu 7 turunan. Tidak cuma 1 turunan, 7 turunan. Bahkan di akhirat dikhawatirkan tidak mendapatkan syafaat. Maka waktunya ngaji-ngaji, waktunya bakti-bakti harus bisa. Jangan kemudian ngaji sampai pinter, tapi kemudian tekan rumah wong tua didalili. Melas. Wong tua aku senang, alhamdulillah, anaknya kula aku bisa ngaji. Barang balik di wong tua diceramai. Niki, jangan sampai. Tetap. Tapi wong tua kula lu kang ayep sih, nganggo pakaian ndok kula mau pakaian poket. Bagian pun wong tua sirang. Bagian. Aja diceramai, didongai, mesti didongai. Karena ucapan orang tua, walaupun gurau, walaupun marah, apalagi serius, adalah seluruhnya ketika kepada anak itu adalah doa. Guyonan ning anak. Lah anak pada apa sih lah tempalang bisa jadi guyonan. Walaupun marah, sirang dia apa menjadi maling tak? Omongan yang tua. Apalagi dengan serius doa. Ya Allah, dan jadikan anak kita soleh. Apa yang keluar dari mulut orang tua apabila dikeluarkan untuk anaknya, semuanya adalah doa. Hati-hati mulanya sudah di tua. Mulanya Kanjeng Nabi dawuh, du'aul walidi li waladihi ka du'ail anbiya'i li ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya itu derajatnya sama dengan doanya Nabi kepada umatnya. Pasti mustajab. Mulanya sing hati-hati sing dadi wong tua. Habib Salim paling tidak suka, paling tidak senang ketika ada seorang santri yang kemudian lebih memuliakan gurunya daripada orang tuanya. Dua-duanya harus dimuliakan. Lorone kudu dimuliakan. Lah wis bengi wis ngono bae. Coba las. Iku di antara kalam Habib Salim. Dan yang paling penting di antara kalam Habib Salim adalah man ta'allamal fiqha minal kitabi ghayyaral ahkama. Siapa yang belajar fikih dari buku tanpa guru, maka dia akan merubah hukum-hukum. Penting. Manane kapan pengen ngaji, iku ngajaning sing buku, akhirnya salah. Song anak kedadiane bener anake ngomongnya muridi, yo kan sing buku. Ghayyarul ahkam, maka dia akan merubah hukum. Aduh. Yang kedua, wa man ta'allamal tibba minal kitabi, siapa yang belajar kedokteran dari kitab, maka dia akan membunuh manusia. Bukan dari guru. Itu. Manane apa? Kapan kula lan sampean kabeh pengen ngerti, bener-bener ngerti, mak ngaji, maka ngaji iku kanggo guru. Aja sampai cuman maca ning buku. Karena bisa jadi maksud penulis dengan pemahaman pembaca beda nantinya. Tapi kalau ada guru, ada yang bertanggung jawab. Sekarang kalau kita baca saja tanpa ada guru, siapa yang bertanggung jawab?
penulis, tidak mungkin. Tapi kalau ada guru tahu maksudnya, guru tahu apa yang, guru tahu pemahamannya, maka ada yang bertanggung jawab. Siapa? Gurunya. Tapi namun sekedar maca baik. Akhirnya burak kabeh. Sampai akhirnya yang bukan fannya diterangkan. Kutub, padahal dari kecil. Wana kedadian mengkononku. Kata kutub. Barang kita koni apa sing buku. La haula wa la quwata illa billah. Orang nganggo guru. Kotak kutub. Kutub yang paling tinggi adalah kutub kubriyah. Kutub kubriyah dasirah. Kenapa? Ternyata dari buku tanpa guru. Masya Allah. Yang ditakutkan adol. Dolal wa adol. Sesat dan menyesatkan, repot jadinya. Kenapa? Karena keterangannya tanpa guru. Bahaya. Nah ini. Maka bakal belajar, bakal sampai tidak ada larangan membaca buku, tidak ada larangan. Tapi kalau bisa membaca dengan ada gurunya. Kalau tidak ada guru, yang ada tersesat kabeh. Yang ditakutkan tersesat. Maka tetap nganggo guru. Walaupun Anda pintar seberapapun, pangapunten, kula bae sering bakal maca, ikut beli paham, takon anak guruwe. Sahabat, dikane Ja'far, Aim Umar Mukhtar, sering kula takon. Tetap sehingga ada yang bertanggung jawab. Kalaupun keterangan seorang guru itu salah, salahnya tetap mendapatkan pahala. Kalau kita keterangannya salah, justru dosa. Kenapa? Karena tanpa guru. Lu bahaya ini kono. Bahkan bisa jadi tersesat. Man ta'allama al-fiqha bighair min kitabin. Barang siapa yang belajar fikih dari buku tanpa guru, ghayyar al-ahkam, dia akan berubah hukum nantinya. Tidak terasa. Sehingga sesat, mending cuma sesat dari dan menyesatkan, bahaya. Itu sudah terjadi. Menerangkan sehingga padahal pendengar sembuh paham sampai masalah kutub, tingkatan kutub. Ternyata saya tanya dari buku. La haula wala quwata illa billah. Sudah mengatakan kutub ya itu tingkatan paling tinggi. Sudah bayang pembuh. Itu sudah kejadian. Maka ini teguran bagi kita. Ayo, bakal ngaji nanggu guru. Ning sapa baik ngaji, ning sapa baik lu buat guru orang. Ayo. Sehingga kita tidak tersesat. Guru yang ada sambungan sanadnya, mata rantainya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi sing jelas. Ada mata rantai yang bertanggung jawab hingga kepada Rasulullah. Guru ngaji semua orang di bagus. Aiku. Nabi Salim Syafii termasuk. Dia berguru kepada guru-gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sampai pada derajat aulia pun bukan perkataan beliau pribadi, tapi perkataan ayahnya. Auladi badakun aulia. Anak-anakku semuanya akan menjadi wali. Abdullah bin Umar Asy-Syatili beliau mengatakan seperti itu. Di antara anak-anakku umurnya yang paling panjang adalah Salim. Salim bayakun sultanan fil ilm. Ini awal kali disebut dijuluki sultanul ilm. Dan Salim akan menjadi umurnya yang paling panjang adalah putraku Salim. Dan dia akan menjadi rajanya para ulama. Di sini. Sehingga beliau wali. Bukan ucapan sendiri. Jangan saja. Kita termaning. Wali wator. Langit saya mau pergi. Minggir dulu. Dikira siapa? Karena si mengorong. Ya. Singarane wali ku paling isin ngetokaken keramat ku paling isin. Jadi lamun ana wong gampang ngetokaken keramat berarti wali mator. Gampang banget. Aulia itu paling malu ketahuan ketika dia ketahuan walinya itu paling malu. Bahkan ketika ketahuan ya Allah pada anak kita isin. Ku sing wali sing asli. Betul sih kula. Nah, saya mau ke Cirebon. Buka.
Jangan hujan. Kira siapa? Orang itu jadi silat. Ada sih orang nasallallahu alaihi ya. Jadi kalau Anda ingin tahu siapa walinya Allah, orang yang paling takut kepada Allah adalah walinya Allah. Orang yang tidak mudah mengumbar, itulah walinya Allah. Bahkan kalau ketahuan wali, dia paling malu dan paling takut. Itulah walinya Allah. Hidupnya biasa saja, berbaur dengan manusia. Tidak mudah. Kau sudah bakal bukan, kau sudah bakal tidak. Dia karena takut. Rahim, itulah walinya Allah. Jadi bulat ada. Yes, itu. Yang saling termasuk. Wali min auliyaillah. Bukan perkataan beliau, ana wali bukan, tapi perkataan ayahnya ini. Dan orang mendapatkan derajat dekat dengan Allah bukan dengan banyaknya wirid, bukan dengan banyaknya tirakat, akan tetapi dengan belajar dan mengamalkan bil ilm wal amal wa khaufullah wal wara' wal ikhlas. Engkau akan dekat dengan Allah. Ilmu, mengamalkan, takut kepada Allah, wara' hati-hati, dan yang paling penting adalah ikhlas. Ikhlas. Mugi-mugi kula lan sampeyan kabeh dengan memperingati haulnya Sayyidul Walid Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadri dapat keberkahan dari beliau-beliau. Alhamdulillah kula lan sampeyan kabeh saged bisa ngaji dari muridnya beliau, Ayat Ja'far Shadiq, Ayat Umar Mukhtar, Ayat Umar termasuknya, Ayat Umar Al-Ka termasuk. Beliau belajar dengan orang yang pernah belajar dengan Habib Salim. Dia kanan itu. Beliau dulu juga pernah belajar. Ini adalah nikmat yang paling besar. Semoga kita semua dikumpulkan nanti di akhirat bersama beliau-beliau, bersama kakek beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ayat Syarif Muhammad bin Hud bin Yahya. Kepada beliau mohon untuk membacakan doa keberkahan penutup majelis. Maka Muhammad Fatihah.